Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan bagaimana cara menuliskan suatu pengalaman pekerjaan di CV. Nah, bagi teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen bahas tentang gimana sih cara menuliskan pengalaman kerja jadi pramugari pesawat. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau mau belajar terkait dengan karir, silahkan bisa cek di playlist. Kalau misalkan pengen tahu informasi terkini tentang loker, lowongan pekerjaan yang sedang tersedia, teman-teman bisa cek di bagian community atau komunitas. Nah, bagi teman-teman yang ngecek bagian playlist, kalau misalkan pengen tahu nih cara menuliskan suatu pengalaman kerja tertentu selain yang aku bahas di video ini, cek aja teman-teman di playlist yang judulnya menulis pengalaman kerja di CV. Nanti tinggal dieksplor aja teman-teman di sini barangkali ada pengalaman kerja teman-teman yang pengen ditulis di CV. Aku sharing tentang sudut pandangku bagusnya gimana sih gitu. Nah, yuk teman-teman silahkan boleh siapkan buku catatannya dulu atau nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh dituliskan langsung di kolom komentar atau misalkan pengen diskusi lebih lanjut nanti silahkan hubungi aku lewat sosmedku nanti aku display di belakang ya terkait dengan bagaimana cara menghubungi aku. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja menjadi flight attendant FA atau pramugari yang harus dilakukan pertama adalah silahkan teman-teman riset dulu terkait dengan tugas tanggung jawab umum. Deskripsi pekerjaan umum menjadi seorang pramugari itu gimana? Jadi teman-teman melakukan itu sambil membayangkan selama teman-teman periode jadi pramugari itu, teman-teman melakukan apa saja. Misalkan cari di Google boleh, cari di ChatGPT boleh, macam-macam. Cari sumbernya. Biar teman-teman di sini tuh sambil membayangkan. Contohnya kayak gini, teman-teman boleh juga menyimak ini ya. Sebenarnya tugas umum job desk seorang pramugari itu ngapain aja sih? Oh, pasti akan berkaitan dengan keselamatan penumpang, pemeriksaan perlengkapan yang ada di pesawat maupun di individu. Terus kemudian menyambut tamu kayak gitu ya. Kemudian melayani terkait dengan makanan, minuman, snack kayak gitu. Atau mungkin ada pelayanan khusus. Coba teman-teman sambil bayangkan yang dilakukan dan sambil membaca tadi hasil risetnya gimana. Hal itu perlu dilakukan agar pada saat teman-teman menjabarkan pengalaman menjadi pramugari tadi di CV, teman-teman menggunakan kosakata yang menarik pembaca. Pembaca itu bisa HR, bisa user gitu ya. Kita tuh baca tuh menarik. Kan teman-teman harus sadari bahwa teman-teman bukan satu-satunya pelamar gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalkan teman-teman nuliskan di CV biasa aja gitu. Jadi di sini kosakata teman-teman harus perkaya dulu kayak gitu. Mungkin ada yang lain, job desk yang lain misalkan terkait dengan pelayanan apa, kemudian bagaimana kalau ada case-case atau isu tertentu, menjaga kebersihan kabin yang ada, terus terkait dengan prosedur keamanan bagaimana. Mungkin teman-teman juga berkaitan dengan komunikasi dengan kokpit ya, karena teman-teman itu akan menjadi penjebatan juga semacam itu. Kemudian bayangkan lagi tugas-tugasnya yang lain gitu. Misalkan kalau ada kondisi urgent bagaimana SOP-nya dan lain-lain. Nah, itu teman-teman baca-baca dulu. Aku tahu sih kalau teman-teman sudah pernah menjadi pramugari pasti tahu lah. Aku yang lebih tahu dong karena itu kerjaan harianku betul. Tapi browsing terkait job deskripsi ini secara umum membantu teman-teman memperkaya kosakata, memilih diksi yang bagus nantinya dan akhirnya pada saat ditulis di CV, di elemen pengalaman kerja, itu akan menjadi lebih mudah dan bisa diarahkan ke yang lebih menarik. Nah, kalau misalkan teman-teman udah selesai nih ya, oh aku udah riset nih, job desk-nya kayak begini, sambil dibayangkan, oh ya aku ngelakuin ini itu. Nah, kemudian teman-teman boleh langsung menuliskannya di CV. Ada dua versi teman-teman penulisan. Ini aku jelaskan versi pertama dulu. Jadi di bagian pengalaman kerja, teman-teman di versi satu ini akan menuliskan 4 informasi aja, yaitu nama perusahaan, nama maskapainya, kemudian periodenya kapan sampai kapan waktu teman-teman jadi pramugari, kemudian jabatannya, tulis pramugari, misalkan kayak gitu. Dan yang keempat adalah tanggung jawab teman-teman yang diturunkan dari job desk umum tadi. Jadi teman-teman kan tadi kan udah membayangkan tuh job desk umumnya bagaimana. Nah, tinggal dispesifikan ke tanggung jawab. Aku pengen sedikit note aja ya teman-teman terkait dengan penjabaran tanggung jawab ini. Teman-teman boleh kok misalkan menyebut yang ada angkanya gitu. Misalkan memiliki jam terbang rata-rata 6 jam per hari gitu. Atau melayani customer untuk rute sini gitu-gitu. Jadi atau misalkan
terbiasa untuk melayani penerbangan dengan jumlah passengernya berapa gitu. Jadi teman-teman boleh menuliskan angka-angka tertentu, sekian orang, sekian jam, sekian kali, kayak gitu-gitu. Jadi di situ teman-teman boleh menuliskan angka-angka, informasi-informasi yang memang ada kuantitasnya, teman-teman boleh banget dituliskan. Nah, ini adalah versi pertama, teman-teman. Gimana kalau penjabarannya ini nanti kepanjangan? Nggak masalah, teman-teman, disesuaikan dengan kondisi CV masing-masing. Karena CV boleh 1 sampai dengan 3 halaman. Ini adalah versi pertama. Yang versi kedua, selain ada nama perusahaan, periode, jabatan, dan tanggung jawab, yang kelima adalah adanya pencapaian tertentu. Pencapaian ini tuh kayak gini, selama saya bekerja di sana, saya sudah melakukan apa, dan akhirnya saya bisa apa, itu boleh banget dituliskan di pencapaian. Misalkan, saya memiliki pramugari selama sekian tahun. Saya memiliki total sekian ribu jam terbang, misalkan. Gara-gara saya menjadi itu, saya sekarang menguasai berapa bahasa asing. Kemudian saya terbiasa untuk memberikan pelayanan pelanggan, pelayanan ke tamu, baik secara lokal atau yang internasional. Teman-teman boleh sampaikan begitu juga boleh. Secara profesional dan lain-lain. Coba bayangkan, mungkin di sini ada nominasi tertentu, mungkin ada perlombaan tertentu, atau mungkin ada penghargaan tertentu yang memang khusus diberikan oleh maskapai ke teman-teman, itu juga nggak masalah. Misalkan udah dedikasi teman-teman jadi pramugari selama berapa tahun, mungkin di situ kan ada nominasinya mungkin kayak gitu. Coba teman-teman bayangkan, pencapaian ini tidak harus yang tadi ya, dapat piala, piagam viral gitu, dapat hadiah gitu. Tapi selama teman-teman mengabdi di sana, diberikan kepercayaan itu, teman-teman akhirnya bisa apa? Memberikan kontribusi apa? Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah memilih itu versi 1 atau versi 2, awan sarankan ya versi 2 ini ya yang lebih menarik ya. Setelah itu tinggal teman-teman cari info lokernya. Kayak begitu. Nah, untuk info lokernya sendiri, teman-teman bisa cari di banyak sumber, bisa di website perusahaannya, bisa di official sosmednya, misalkan LinkedIn atau official Instagramnya, kayak gitu, boleh banget kayak gitu. Dan nanti teman-teman nanti akan menemukan 3 jenis loker gitu. Yang paling pojok ini adalah contoh lowongan pekerjaan yang teman-teman bisa lamar. Nanti akan ada lowongan pekerjaan itu yang hanya khusus untuk orang yang baru mau terjun menjadi seorang pramugari atau pramugara. Nanti disesuaikan ya. Contohnya yang di samping. Ini contoh dari klien. Yang dimana dia hanya merekrut orang yang belum memiliki pengalaman sama sekali. Nanti ada juga yang contohnya lokernya semacam ini. Jadi hanya menerima pramugari yang memiliki pengalaman gitu. Jadi sudah ada pengalaman tertentu kayak gitu. Nanti disesuaikan juga. Boleh nggak kalau misalkan tadi teman-teman nyusun bagian sini ya, yang ditulis di tanggung jawab dan pencapaian disesuaikan dengan poster yang ada. Boleh banget kayak gitu. Karena di video ini aku hanya menjabarkan tentang bagaimana cara kelihatan menarik pada saat menjual pengalaman dan kemampuan diri di section pengalaman kerjanya saja. Kayak gitu ya. Atau yang ketiga, yang tanda tanya ini. Barangkali mungkin teman-teman sudah memiliki pengalaman kerja jadi pramugari, pengen cari loker di luar pramugari. Boleh nggak? Boleh banget. Apa? Terserah teman-teman. Aku kasih tanda tanya. Mungkin teman-teman masuk ke hospitality gitu ya, ke hotel dan teman-temannya. Itu boleh banget macam itu. Atau tetap masih ada di pariwisata, transportasi, atau yang jadi PA, sekretaris, yang hubungannya dengan frontliner kayak gitu. Bisa aja semacam itu. Jadi dipersilahkan teman-teman bisa langsung explore lokernya. Dan itu teman-teman silahkan ya, CV disesuaikan, boleh ATS friendly, boleh yang kreatif, boleh 1 sampai dengan 3 halaman. Yang penting penjabarannya ini teman-teman benar-benar memunculkan kata-kata kunci, keyword-keyword yang bikin mata atau sistem ATS itu tertarik. Oke? Nah, paling sementara dari aku itu dulu teman-teman, sedikit sharingnya. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, boleh tuliskan di kolom komentar atau boleh hubungin aku lewat sosmedku yang ada di sini. Aku saranin LinkedIn atau Instagram yang aku fast respon. Oke, thank you teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman di sini yang pengen jadi pramugari, semoga segera memperoleh pekerjaan impiannya. Terima kasih, sehat dan sukses selalu.